Halo, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang dokumentasi. Dokumentasi adalah narasi, bagan air, diagram, dan penjelasan tertulis lainnya yang menjelaskan tentang cara kerja sebuah sistem. Informasi yang dicangkup berupa who, what, where, why, how of input and data, pengolahan data, penyimpanan, pembuatan laporan, dan pengawasan terhadap sistem. Dokumen ini kemudian dilengkapi dengan uraian naratif, yaitu penjelasan tertulis, komponen-komponen sistem, tahap-tahap interaksi komponen-komponen tersebut. Diagram arus data, data flow diagram atau DFD. Sebuah DFD secara grafis menjelaskan arus data dalam sebuah organisasi. Teknik ini digunakan untuk mendokumentasikan sistem yang digunakan sekarang dan untuk merencanakan sistem mendesain. Sistem yang baru tidak ada cara standar dapat menyusun DFD karena persoalan yang berbeda dengan metode yang berbeda pula. Pada dasarnya, DFD memfokuskan pada aliran data organisasi. DFD disusun dengan menggunakan 4 simbol utama. Nah, nanti di slide selanjutnya saya akan mengasihkan kalian melihat simbol-simbol apa saja itu ya. Nah, sekarang saya mau menjelaskan tentang bagan R. Bagan R merupakan teknik analitis yang digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek sistem informasi secara jelas, tepat, dan logis. Bagan R merupakan serangkaian simbol standar untuk menguraikan prosedur pengolahan data, transaksi, yang digunakan oleh sebuah perusahaan. Sekaligus menguraikan area data dalam sebuah sistem. Simbol-simbol yang digunakan untuk membuat bagan R nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya ya. Jadi, bentuk simbol menunjukkan dan menguraikan kegiatan yang dilaksanakan, menunjukkan import output, pemrosesan, dan media penyimpanan. Simbol-simbol ini dapat dibuat menggunakan program komputer atau template, yaitu penggaris khusus untuk membuat simbol-simbol bagan arir. Secara garis besar, simbol-simbol dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok antara lain. Input-output, yaitu simbol yang menggambarkan alat atau media yang memberikan input kepada atau merekam output dalam kegiatan pengolahan data. Nah, processing yaitu simbol yang menunjukkan jenis alat yang digunakan untuk mengolah data compute atau manual. Stores yaitu simbol yang menggambarkan alat yang digunakan untuk menyimpan data yang saat ini tidak dipakai oleh sistem. Lain-lain simbol yang digunakan menggunakan arus data dan barang. Simbol ini juga menggambarkan saat mulai dan berakhirnya bagan air, serta penjelasan tambahan pada bagan air tersebut. Bagan air dokumen menggambarkan aliran dokumen dan informasi antara pertanggungjawaban di dalam sebuah organisasi. Bagan air bermanfaat untuk menganalisis kecukupannya. Nah, nanti di slide selanjutnya itu bagan-bagan air yang gimana-gimana saja dan kegiatannya akan saya kasih ya.
Nah, di sini bagian alir sistem flow chart. Bagian alir sistem menggambarkan hubungan antara input pemrosesan dan output sebuah sistem informasi akuntansi. Bagian alir sistem ini merupakan salah satu alat penting untuk menganalisis, mendesain, dan mengevaluasi sebuah sistem. Bagian alir ini secara universal dipakai dalam sistem kerja dan merupakan sarana berkomunikasi yang efektif di antara para bagian air program flowchart. Bagian air program menjelaskan urutan logika pemrosesan data oleh komputer dalam menjalankan sebuah program. Bagian alir ini menggunakan simbol-simbol yang secara khusus dirancang untuk bagian alir ini. Bila seseorang analisis dan programmer akan membuat flowchart, ada beberapa petunjuk teknis yang wajib diperhatikan. Flowchart digambarkan dari halaman atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan secara hati-hati, dan definisi ini harus dapat dimengerti oleh pembacanya. Kapan aktivitas dimulai dan berakhirnya harus ditentukan secara jelas. Setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja, misalkan dalam hal menghitung pajak penjualan. Setiap langkah dan aktivitas harus berada pada urutan yang benar. Lingkup dan range dari aktivitas yang sedang digambarkan harus ditelusuri dengan hati-hati. Percabangan-percabangan relasi yang memotong aktivitas yang sedang digambarkan tidak perlu digambarkan pada flowchart yang sama. Simbol konektor yang harus digunakan dan percabangan diletakkan pada halaman yang terpisah atau dihilangkan seluruhnya bila percabangan tidak berkaitan dengan sistem. Gunakan simbol-simbol flowchart yang standar. Unsur-unsur diagram arir memiliki dua unsur yang selalu muncul di diagram arir, yaitu percabangan dan perulangan. Percabangan secara sederhana adalah pilihan alur yang diambil dari beberapa opsi yang ada, tergantung dari kondisi yang dicapai, misalkan pada contoh lampu lalu lintas di atas. Percabangan tergantung dari kondisi apakah lampu terpasang atau tidak. Perulangan digunakan untuk mengulang suatu proses. Perulangan dapat dilakukan terus-menerus selama program masih berjalan, sampai didapatkan kondisi untuk keluar dan perulangan tersebut. Sekian dari saya, terima kasih sudah menyaksikan video saya ya.